So guys, welcome back to my channel, kembali lagi di Fanfana Channel. Dan di hari ini saya ingin sharing mengenai pengalaman penggunaan Behringer Canik Q802 USB setelah pemakaian dari sekitar mungkin 2016 atau 2017. Sekarang udah 2023 mau 2024. Artinya ini sudah dipakai sejak 19, 20, 23. Sekitar 8 tahun. Sekitar 8 tahun sudah lama juga ya. Dan dulu saya dapat unit ini bekas dari zamannya marketplace itu OLX ya. Zaman OLX ataupun toko bagus dulu. Dan saya dapat unit yang cukup mulus di masanya, beserta dengan kemasan dusbook yang lengkap ya. Nah, sekedar informasi, saya tidak akan memberikan display yang begitu nyaman untuk dilihat. Jadi kita memang ingin sharing monolog ya, tanpa banyak display gambar ataupun zoom out, zoom in, fill in, fill out dari unit Behringernya. Tapi semoga kalian sudah paham tentang ini. Jadi fokus video ini adalah mengenai pengalaman menggunakan Behringer ini ya. Nah, ini dulu saya gunakan untuk apa bang? Nah, ini saya gunakan untuk recording ya, home recording. Jadi jika kalian mantengin channel ini sejak lama, ini dulunya untuk home recording ya, Fana Home Record. Cuman sekarang sudah enggak ya, sejak COVID saya nggak mau lagi ya. Pusing juga soalnya. Dan untuk di sini dia sebenarnya punya 6 channel kalau tidak salah. 6 channel in. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8 beserta dengan Phantom Power 2 ya untuk XLR. Dan untuk outputnya dia ada banyak juga sih. Outputnya dia ada banyak. Nih 1, 2, 3, 4, 5 dan di sini juga 6 ya. Tapi semuanya itu tidak bisa langsung dipakai jika kita fokusnya itu untuk input sound ke PC ya, ataupun laptop untuk recording. Jadi mungkin ini akan sangat berguna jika kita menggunakan untuk live ya, tidak menggunakan PC, live langsung musik. Dan sekedar informasi, dia itu nggak split, tidak membagi-bagi ketika recording secara live ya. Misal kita punya 6 channel di sini, kemudian ingin recording menggunakan Windows, Cubase, Audacity atau lain sebagainya, dia tidak akan men-split per channel ya, dia langsung ada di stereo ataupun mono ya. Jika kita stereo 2 channel kan, dia si musiknya langsung 2 channel ya, langsung stereo ya. Jadi kita harus atur benar-benar di mixer ini, jadi kita nggak bisa edit di yang namanya DAW atau software audio seperti Audacity, Windows, Cubase dan sebagainya. Tapi untuk seri Canik yang lebih tinggi kurang lebih ada ya, jika saya tidak salah membaca. Dan kalau salah di varian Astley juga ada. Untuk harganya sendiri sekarang berapa? Saya lihat di marketplace masih tinggi ya, masih sekitar 1,5 juta sampai 1,8 juta ya. Suatu harga yang mahal menurut saya untuk era sekarang. Padahal di sekarang ini soundcar ini ataupun audio interface sudah banyak ya dari made in China. Ini juga made in China kan, walaupun ada gambar-gambar dari Jerman. Tapi harga untuk Behringer Q802 USB ini dapat dikatakan masih tinggi ya. 1,5 sampai 1,8 juta itu tinggi menurut saya. Karena untuk brand-brand Cina pendatang, dia sudah menawarkan soundcar yang lebih murah ya, meskipun dari brandnya itu mungkin nggak begitu familiar. Dan untuk era sekarang, era analog soundcar seperti ini dengan varian mixer mungkin sudah mulai ditinggalkan, karena sudah banyak soundcar dengan varian yang lebih menarik ya. Meskipun salah satu keunggulan dari mixer ini adalah dia samplingnya memang nggak begitu tinggi ya, frekuensi samplingnya memang tidak begitu tinggi ya. Ini hanya 16 bit, tapi untuk frekuensinya dia bisa sampai 48K ya, 48.000 Hz ya. 48.000 Hz, suatu angka yang kalau kita cari budget soundcar di era sekarang mungkin masih susah ya. Tapi jika fokus di soundcar, misalnya soundcar hanya 2 channel in dan out ataupun 2 in 2 out, itu dia bisa dapat yang mungkin 24 bit. By the way, yang saya suka dari soundcar ataupun mixer yang satu ini adalah dia suaranya itu cukup bring ya, cukup real menurut saya. Saya memang tidak mengkomparasikan soundcar yang satu ini dengan soundcar yang sebanding, misal dengan Astley varian mixernya ataupun dari varian lain. Tapi dari pengalaman saya dulu menggunakan soundcar Guitarlink yang sekarang mungkin murah juga. Di Guitarlink, ketika saya melakukan input kemudian mixing, dia suaranya itu sedikit mendem ya. Tapi ketika menggunakan ini dia lebih enak menurut saya, dia lebih bring, lebih terasa lebih real ya. Kemudian apalagi dengan monitoring headphone di sini, ketika saya pakai untuk misal speaker ataupun untuk headphone seperti ini, dia suaranya itu lebih mendekati asli ya. Jadi ketika kita ingin mixing ataupun mastering, dia lebih membantu ya. Makanya suaranya itu lebih mendekati suara asli dari suatu audio ya. Dan itu juga yang jadi pertimbangan saya kenapa untuk era sekarang ini saya nggak beli soundcar lagi di harga kurang dari 1 juta.
Tapi meski begitu saya sempat kepikiran juga ya ingin melepas Behringer yang satu ini. Alasannya adalah karena ini sudah jarang sekali terpakai dan saya membuka PC biasanya output audio langsung dari Soundcar PC karena lebih hemat listrik. Dan jika pun menggunakan ini, dia memang nggak terpakai semuanya ya, hanya ini saja, hanya untuk headphone yang terpakai. Jadi saya rasa mubazir daripada disimpan. Oh iya, selama penggunaan sejak tahun 2016 atau 2017 ini sudah satu kali rusak ya, sudah satu kali rusak, di mana kerusakannya ada di IC power kalau tidak salah ya, saya lupa, tapi berhubungan dengan powernya ya. Dan bisa diganti di tukang audio ataupun tukang elektronik dengan biaya reparasi ataupun perbaikan di angka 150.000 ya. Saat itu cukup mahal sih karena estimasi saya tidak sebesar itu. Dan apakah mencari partnya susah? Dari pengalaman saya, ketika mixernya rusak ini, si tukang audio sudah langsung bisa menjanjikan ya. Dia menjanjikan beresnya itu sekitar 1 atau 2 hari, tapi tidak menjanjikan berapa harganya ya. Karena mungkin masih melihat-lihat dulu part penggantinya seberapa mahal. Dan jika dilihat, ininya itu jadi nggak PNP ya, kurang PNP sih. Jadi kalau kita pakai adaptor yang ori dan ininya ori, dia sudah di sini aja udah masuk ya, tapi ini jadi lebih dalam. Jadi kemungkinan saya ini penggantinya memang nggak begitu PNP, nggak begitu mirip, tapi bisa dipakai di Behringer ini. Nah, untuk misalkan kalian profesional recording di rumah, apakah ini worth it? Kita harus lihat skalanya dulu ya. Jika kalian skalanya home recording untuk band masuk YouTube, tidak untuk produksi atau pasar industri yang besar, saya pikir ini masih cukup worth it ya. Terlebih jika kita compare dengan Soundcar di zaman sekarang di harga di bawah 1 juta ya. Tapi jika kalian fokusnya sudah lebih profesional, saya pikir kalian harus pakai Soundcar yang lebih mahal ya. Mungkin di budget 3 juta ke atas atau 5 juta ke atas sudah sangat mantap ya. Nah, karena sekarang saya fokus di YouTube dan juga blog, jadi saya tidak begitu butuh lagi yang seperti ini. Tapi kalau misalkan dijual pun ya, saya masih berpikir-pikir ya, karena siapa tahu nanti kedepannya saya buka lagi home recording. Karena jujur, sekali lagi, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, secara sound ini merupakan salah satu Soundcar yang ya suaranya mendekati asli ya. Oh iya, kita tadi sudah banyak berbicara mengenai kelebihan serta beberapa kekurangan ya. Saya tambahkan lagi beberapa kekurangan yang saya rasakan selama menggunakan Behringer Q802 USB ini. Kekurangan yang dirasa adalah potensionya atau putaran-putaran ininya, dia mudah sekali longgar dan juga kresek-kresek ya. Saya lihat di forum luar pun ternyata banyak yang merasakan seperti ini. Jadi dengan harga 1,5 sampai 1,8 juta dengan potensio yang saya pikir murah ya, ini kayaknya enggak lah, Behringer sepertinya harus lebih improve untuk bagian potensio. Selain itu juga untuk bagian phantom power, jika saya rasakan dia agak kurang stabil setelah penggunaan bertahun-tahun. Dan ketika saya menggunakan kompresor dan ketika saya menggunakan mic condenser pun dia sering ada suara kresek-kresek ya. Walaupun mic-nya itu tergolong nggak begitu rusak ya. Misal beli baru, dia ada suara kebocoran listrik ya seperti itu, ya seperti itulah, kemudian kresek-kresek juga. Jadi phantom powernya mungkin jika kalian butuh yang lebih afdol, lebih mantap, mungkin bisa beli yang terpisah dengan budget yang lebih tinggi tentunya ya. Ya, tapi jika kalian butuh hanya untuk recording di rumah, untuk jasa, ini sudah lebih dari cukup menurut saya ya. Walaupun dia nggak bisa live record ya, jika kalian misalkan demo lagunya itu, drum langsung masuk, gitar langsung masuk, kemudian vokal langsung masuk dalam 1 kali permainan, dia nggak bisa. Bisa sih jika diakali, tapi dia nggak bisa diedit satu persatu instrumennya ya, karena langsung jadi 2 channel, ataupun jadi stereo ya. So, sharing yang ini saya cukupkan sampai di sini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time.